Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada video sebelumnya, yaitu di video unboxing, kita sudah melihat item-item apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualan Transvision Nusantara HD Merdeka. Dan ini merupakan item-item yang kita dapatkan. Ada lembaran petunjuk, kemudian ada kartu garansinya, kemudian adaptor, kabel RCA, lalu juga terdapat di sini adalah baterai, dan pastinya kita juga sudah mendapat remote control. Namun untuk remote controlnya ini belum mendukung untuk infrared learning function, jadi tidak bisa kita pakai untuk mengontrol televisi, hanya untuk receivernya saja. Nah, di saat kita melakukan proses aktivasi untuk Transvision Nusantara HD ini, kita sudah mendapatkan paket premium selama 2 bulan. Kemudian untuk tayangan lokal kita juga sudah mendapatkan selama 2 bulan dan channel basic selama 1 tahun. Nah, untuk channel premiumnya itu perlangganan per bulan hanya di Rp39.000 saja, jadi sangat murah. Dan itu berlaku tidak hanya di masa promo, berlaku untuk seterusnya. Jadi jika dibandingkan dengan Transvision Nusantara HD yang bukan versi Merdeka, ini jauh lebih murah. Nah, kita nanti juga akan melihat ya, apakah dengan membeli channel atau tayangan atau paket premium otomatis untuk siaran-siaran lokal, apakah juga sudah include aktif. Nah, nanti tentunya perlu untuk kita lihat dulu. Namun yang jelas dalam paket penjualannya ini, untuk paket premium, tayangan lokal dan basic kita sudah mendapatkan sesuai dengan durasi yang saya sebutkan tadi. Nah, sekali lagi ini merupakan desain bentuk dari receiver Transvision Nusantara HD Merdeka tersebut. Warnanya itu adalah hitam doff. Nah, sebenarnya sih saya kepengennya itu dapat warnanya adalah merah putih. Jadi seakan-akan itu limited edition, ya samalah seperti tagline-nya Merdeka ya, yang menyambut 17 Agustusan yang sebentar lagi. Kalau merah putih ini sepertinya keren juga ya, bagus juga ini ya. Nah, ini untuk ventilasi udara ada di mana-mana, bagian atas ada, samping kanan juga ada, kemudian di samping sebelah kiri juga terdapat, di bagian bawah juga ada. Seharusnya ini tidak akan terjadi overheating, nanti akan kita cobakan setelah kita nyalakan beberapa saat ya, kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Nanti kita akan ukur suhu di dalam receiver ini. Dan ini merupakan front panel, terdapat tulisan Transvision Nusantara HD di sisi sebelah kirinya. Kemudian ada tombol power, tombol channel up dan channel down. Untuk LED display juga ukurannya sih cukup besar ya. Untuk USB port hanya terdapat 1 buah saja pada sisi bagian belakang, tidak mendukung untuk WiFi dongle ataupun tidak bisa digunakan untuk terkoneksi ke internet. Jadi ini tidak bisa kita pakai misalnya untuk memutar YouTube atau untuk keperluan streaming lainnya begitu. Dan di sini juga terdapat port untuk adaptor 12 volt pastinya, port RCA, kemudian HDMI, dan sudah pasti port USB dan port untuk LNB in. Baik, selanjutnya kita akan nyalakan saja dan kita lihat fitur apa saja sih yang dimiliki oleh Transvision Nusantara HD Merdeka ini. Receiver ini memiliki tampilan booting dengan background simple dan terdapat tulisan Nusantara. Waktu booting yang dibutuhkan adalah selama 18,1 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Untuk proses aktivasi sangat mudah sekali. Cukup dengan menggunakan aplikasi Tanaka Voucher saja atau dengan menggunakan WhatsApp. Lengkapnya silakan cek pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tampilan grafik user interface cukup baik. Terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang ditonton. Saat kita menekan tombol info 1 kali, maka akan tampil informasi acara yang sedang dan yang akan tayang. Saat kita tekan tombol info 1 kali lagi, maka akan tampil informasi kekuatan dan kualitas sinyal berikut dengan informasi penting lainnya. Transvision Nusantara HD Merdeka menggunakan sistem chip ID untuk perpindahan channel lancar tanpa adanya flicker atau sejenisnya. Respon remote control sangat baik, tidak ada delay sama sekali, namun tombolnya sedikit keras saat ditekan. Untuk kualitas gambar termasuk suara, karena ini subjektif, silakan dinilai sendiri saja. Jalur KRL di situ, ada MRT di situ, ada Transjakarta di situ. Jadi anak-anak remaja dari pinggiran Jakarta itu mampu ke sana dengan biaya yang murah. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur EPG, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 8 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Receiver ini tidak mendukung USB Wi-Fi dongle dan USB LAN Ethernet adapter. Terdapat 1 buah port USB dan dapat digunakan untuk mencolokkan flash disk ataupun hard disk. Terdapat tombol shortcut USB pada remote control, merupakan jalan pintas ke pilihan menu media.
Receiver ini dapat digunakan untuk melihat foto, mendengarkan musik, dan menonton koleksi film favorit yang disimpan pada flash disk ataupun hard disk dengan dukungan subtitle. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat fitur recall yang berfungsi untuk memudahkan berpindah ke channel sebelumnya yang pernah kita tonton. Selain itu, receiver ini juga tidak dilengkapi dengan fitur record dan time save. Walaupun kedua fitur ini jarang digunakan, namun ini biasanya merupakan fitur standar dari sebuah STB ataupun receiver. Transvision Nusantara HD Merdeka termasuk salah satu receiver rekomendasi dengan tunar cukup sensitif. Terdapat dua mode pencarian, yaitu Blind Scan dan Full Scan. Berikut perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro. Transvision Nusantara HD Merdeka memiliki tampilan menu seperti berikut ini. Menariknya, daftar satelit dapat ditambahkan dan dihapus sesuai kebutuhan pengguna, serta mendukung switch 22K di sek 10 dan 1.1. Walaupun terdapat pilihan BS out, namun receiver ini tidaklah mendukung fitur Dolby Audio. Untuk melihat masa aktif paket yang sedang aktif, dapat masuk ke menu CA dan pilih Conditional Access, pilih Operator Information, lalu tekan tombol OK. Untuk mengupgrade firmware atau software, dapat dilakukan dengan cara satelit auto upgrade atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Tersedia game jadul seperti Othello, Tetris, Boxman, dan Snake untuk menemani dan mengisi waktu kosong pengguna. Hal yang paling banyak ditanya terkait dengan dukungan BIS-Key. Pastinya receiver ini mendukung acakan tersebut. Pilih channel dengan acakan BIS, tekan tombol OK, lalu tekan tombol 0. Silakan masukkan BIS-Key yang sesuai. Untuk fitur BIS-Key ini harus dimasukkan secara manual, tidak mendukung auto BIS. Tidak mendukung T2MI dan multistream. Namun untuk AVS Plus, gambar ada dengan audio tidak keluar. Kelebihan utama receiver ini terletak di harga paket yang sangat murah sekali. Berikut ini perbandingan harga paket dengan Transvision Nusantara HD. Untuk paket Merdeka Premium hanya Rp39.000 saja. Untuk list channel yang dapat ditonton pada receiver Transvision Nusantara HD Merdeka dapat dilihat di IG kita. Beberapa channel tidak aktif atau berada dalam mode preview channel. Untuk dapat menyaksikan harus berlangganan secara terpisah. Tidak termasuk dalam paket bonus pada saat aktivasi pertama kali. Hal yang paling banyak dikeluhkan untuk saluran televisi nasional saja harus berlangganan. Masuk dalam paket Merdeka Nasional seharga Rp9.900 per bulan. Namun semoga saja paket Merdeka Nasional ini sudah termasuk aktif dengan membeli paket Merdeka Premium seharga Rp39.000 per bulan. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 6,8 watt saja. Kebutuhan daya listrik terpakai yang cukup kecil. Ukuran dan posisi ventilasi yang didesain dengan baik, hampir terdapat di semua sisi. Dengan ruang box yang cukup lega menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 24,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 45,6 derajat Celcius, cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Bodi receiver ini terbuat dari full plastik. Sirkulasi udara lancar dengan kualitas cukup bagus untuk sekelas receiver rekomendasi. Harga paket sangat murah dan mendukung acakan BIS. Sangat cocok bagi pengguna televisi tabung dan LED. Dengan channel televisi lokal lengkap termasuk MNC Group. Dijual dengan harga Rp220.000 saja, receiver ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi untuk receiver tayangan berbayar dengan harga paket termurah. Baik, demikianlah video review Transvision Nusantara HD Merdeka. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.